yang sudah 5 tahun berturut-turut menjadi honorer tanpa terputus, maka mereka wajib dengan tanpa syarat diangkat menjadi P3K. Ya, saya kira itu Pak Ketua. Masih ada yang lain mau sampaikan? Sedikit ada tambahan. Kira-kira kendala saja sampaikan Pak. Apa Baik. kendalanya? Siap. Kita sangat apresiasi rekomendasi dari Komisi 2 kepada pemerintah terkait penyelesaian masalah non-ASN. Itu sangat luar biasa untuk memastikan teman-teman non-ASN yang sudah mengabdi lebih dari 5 tahun dan diangkat dan dipastikan menjadi ASN P3K Desember 2024. Tapi yang tidak perlu kalah kita cermati pimpinan dan Bapak Ibu semuanya, bagaimana mengawal implementasi tersebut, bagaimana mengawal rekomendasi yang diberikan Bapak Ibu Komisi 2. Itu realitanya pemerintah, misalkan tadi Bapak pimpinan menjelaskan semuanya itu atas arahan dari BKN itu sudah masuk dalam database BKN tanpa terkecuali. Dan juga websitenya bisa diakses. Bapak Ibu, kebetulan FKHN baru bulan kemarin kita audiensi dengan BKN. Data yang sudah masuk dalam database BKN, pendataan 2022, itu tidak bisa ditambahkan. Itu nggak bisa ditambahkan, Pak. Data yang sudah masuk, jadi data non-ASN yang sudah masuk dalam database BKN, Pak, itu tidak bisa ditambahkan. Begini Pak, kalau itu tidak bisa, serahkan kepada Komisi 2 Pak. Siap. Kita percayakan itu dan Nanti kita kita memohon serahkan. di sini, kita memohon dan berharap dan menitipkan harapan ke Komisi 2, ke pimpinan dan Bapak Ibu Komisi 2 untuk betul-betul mengawal bagaimana proses kerja dari kementerian-kementerian terkait. Sehingga kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah bukan kebijakan yang merugikan tenaga non-ASN. Kita rasa ini teman-teman juga setuju dengan akan ini. Ya, pimpinan. Silakan Pak Gaus. Kita Interupsi. santai aja Pak, kita bisa Siap, langsung sautan aja. Saya interupsi. Silakan Pak Gaus. Ya, apa yang sedang disampaikan oleh Adinda dari Forum FKHN, ini pernah juga saya ungkapkan Pak Ketua pada kita RDP dengan Pak Menteri. Saya sangat paham betul apa yang beliau sampaikan. Yang bisa dijamin oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Menpan RB itu adalah sebagaimana dikatakan tadi jumlah yang 2,3 juta. Yang 2,3 juta itu berdasarkan surat edaran dan datanya terupdate oleh Kementerian Menpan RB. Saya dulu turun ke lapangan, salah satu di antaranya adalah dapil saya namanya Kabupaten Padang Pariaman. Karena sikap daripada BKD, Badan Kepegawaian Daerah, apa namanya sekarang saya nggak tahu, ada yang menghambat. Yang kata ketua itu betul, yang disampaikan oleh pimpinan saya juga benar. Yang jadi persoalan adalah orang yang bekerja 5 tahun secara terus menerus, tetapi dia tidak termasuk pada update data. Padahal janji pemerintah dan itu selalu saya tuntut itu ketua. Dan ketua juga pernah menyampaikan sinyalemen di luar 2,3 juta ini masih ada diduga jumlahnya yang tidak terdata itu adalah sebanyak 3 juta orang. Mungkin termasuk yang Adinda sampaikan itu. Jadi ketika itu memang ada 2 tahapan ketua. Pertama, bagaimana menyelesaikan yang 2,3 juta menjadi ASN sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Menpan RB yang sudah terupdate data. Itu solusi yang disampaikan dulu.
Kemudian bagaimana pula dengan orang-orang yang sebetulnya bekerja yang dikatakan tadi 10 tahun, 15 tahun, malah ada yang 20 tahun, tetapi tidak termasuk pada update data. Ini barangkali merupakan keputusan kita nih hari ini Ketua. Artinya bagaimana kebijakan? Saya nggak bisa juga menyatakan ini prioritas, tentu yang terupdate data yang pertama dulu. Itu kita kan juga tidak boleh zalim. Karena memang ini yang bapak-bapak yang tidak terupdate data karena dizalimi juga oleh orang-orang yang bekerja di kabupaten kota, pegawai negerinya. Kalau di Padang Pariaman itu adalah kepala dinas pendidikannya yang tidak mau mengupdate data untuk dilaporkan ke BKD sampai menjadi bagian daripada data yang terkumpul. Ini saya tahu persis itu. Oleh karena itu ada dua persoalan pokok yang perlu kita bicarakan pada hari ini. Pertama adalah orang yang sudah terupdate data. Dan dia harus tidak sebelum Desember 2024 sudah harus menjadi ASN, apakah dalam bentuk PNS ataupun P3K. Begitu Ketua, terima kasih. Makasih Pak Gaus. Ya. Masih ada Pak? Masih. Ya, siap pimpinan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sebentar, langsung Pak. saja ini. Soal P3K ini kan karut marut. Sebentar Pak Kamran. Sebentar Pak. Ya. Sebentar Pak. Dari Sudah puas Pak ya? Jawaban Pak Gaus? Sudah puas ya? Izin pimpinan. Bentar sini Pak. Bapak anggota juga? Ya, ini khusus menyampaikan masalah Kemen Bukan. RB. Anggota bukan? Bukan Pak. Nanti dulu Pak, nanti Pak ya. Nanti Pak, sabar-sabar aja Pak. Hidup harus penuh kesabaran. Merdeka pokoknya. Silakan. Ya, Pak Kamran. makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Anggota dan seluruh hadirin yang saya hormati. Kalau kita bicara tentang P3K dan lain-lain yang ada di daerah, masalahnya banyak. Pelakunya bukan sendiri Pak. Penguasa di daerah sama teman-teman juga, kadang-kadang juga kong-kalingkong di bawah. Waktu rapat dengar pendapat dengan Kementerian Pan RB, saya katakan, ada di daerah saya kerjanya di pasar tapi dia terangkat sebagai pegawai negeri. Kan ini zolim namanya. Orang sudah 20 tahun dia jadi honorer tapi dia tidak bisa diangkat sebagai karena dia tidak punya akses terhadap kekuasaan. Nah, mental kita juga nggak boleh seperti itu. Karena pasti bapak-bapak sekalian juga berhubungan dengan kekuasaan di bawah. Revolusi mental kita kan masalah di sisi ini. Sehingga apa? Begitu dia terangkat pensiun Pak Ketua. Ini yang kejadian di daerah kita, di bawah. Dan yang merasakan ini pasti masyarakat kecil yang tidak punya akses pada kekuasaan. Coba saya mau tanya, siapa yang punya akses dengan operator? Pasti dia bisa merubah ini dah, podik, segala macam. Kuncinya ada di operator. Nah, ini yang harus kita kawal bersama-sama. Soal data up and down Ketua, tergantung pilkada. Kalau ini nanti November pilkada, honorer akan tambah. Ini juga harus kita perhatikan. Karena kementerian ini mereka punya anggaran yang mereka harus proyeksikan sesuai dengan penerimaan P3K dan ASN. Data di Menpan itu Pak Gaus, kalau kita lihat kemarin 2,3. Begitu dia ikut masih ada 1,7. Terus bagaimana yang 3 juta? Oleh sebab itu kita jangan menjadi bagian daripada pemain untuk mempermainkan ini masyarakat di bawah yang tadinya masih ada 3 juta. Nah ini pimpinan, karena ini rumit Pak. Masalah semua kita merindukan ini kan, ingin jadi P3K, ingin jadi ASN. Nah kalau kita tidak potong ini sampai kapan ini persoalan, dan dia akan selalu seperti ini.
Karena ini lapangan pekerjaan. Selama negara ini tidak menyiapkan lapangan pekerjaan, maka kasus ini tidak akan pernah berhenti. Makanya Pak Gaus, saya tidak setuju kalau dia harus di stop tahun sekian. Nggak bisa Pak. Tidak seluruh pegawai negeri bisa bekerja di bawah. Tidak seluruhnya. Justru honorer yang jadi pekerja di bawah. Nah ini, jadi memang ini tidak mudah pimpinan, tetapi harus kita selesaikan sebagai bangsa. Masa saudara-saudara kita puluhan tahun mengabdi, tiba-tiba orang lain hanya karena faktor tangan kekuasaan. Mungkin itu sebagai pengawal kita karena memang rumit masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.